Saudara-saudara sekalian, tentunya kita patut bersyukur pada siang hari ini, di mana kembali kita dapat berkumpul lewat media online ini, untuk kembali bersama-sama beribadah, belajar sekolah Sabat bersama di siang hari. Dan pada hari ini, narasumber kita adalah Pendeta J. Simbolon, yang akan memaparkan pelajaran sekolah Sabat kita. Kita akan memulai ibadah kita dengan mendengarkan lagu buka yang akan di-share oleh host dari studio kantor conference. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, pada siang hari ini Tuhan, kembali kami saudara bersaudara di dalam iman percaya kepada Engkau. Pada siang hari ini, kami datang bersyukur oleh karena kesempatan yang baik ini, di mana kami dapat mengangkat pujian bagi Engkau, bersekutu mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu yang akan dipaparkan oleh hamba Tuhan, Pendeta J. Simbolon. Karena itu Bapa, terlebih dahulu kami mohon kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Sucikan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memfokuskan perhatian kami untuk menikmati mutiara-mutiara berharga lewat firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama. Oh Bapa, hadirlah di tengah kami, bahkan di hati kami oleh Roh-Mu.
agar kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan akan kami diskusikan bersama-sama. Istimewa hamba Tuhan Pendeta Simbolon yang akan memaparkan firman Tuhan. Karuniakan Roh Kudus 2 kali ganda kepadanya. Jamah mulut dan lidahnya agar dia boleh berkata-kata dengan penuh hikmat dan kuasa. Dengan demikian boleh memberikan kepada kami kuasa. Firman itu boleh menjadi pedoman bagi hidup kami. Merubah hidup kami untuk lebih setia dan makin serupa dengan tabiat Kristus. Menyertai juga teman-teman kami yang belum bergabung dalam room ini. Serta dengan mereka ya Tuhan, agar mereka boleh masuk dan kami boleh beribadah bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Menyertai seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terimalah doa kami ini Bapa. Terpujilah nama-Mu dan biarlah kehendak-Mu jadi bagi kami karena kami sembahkan doa ini. Hanya dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengikuti lagu tema yang akan di-share oleh Bapak Simon. Silakan. Suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih. Bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Kita akan mengikuti pembahasan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh narasumber kita Pendeta J. Simbolon dengan judul Istirahat dan Banyak Lagi. Silakan Pendeta. Tuhan memberkati kita semua. Selamat belajar. Pertama-tama kita patut ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Baik, memberikan kita kesempatan pada siang hari ini, tengah hari ini, kita bisa bergabung melalui Zoom online untuk mempelajari sekolah sahabat kita. Dan terima kasih kepada Pendeta James Kursina yang telah menghubungi saya. Saya ingat tanggal 15 Agustus 2021 jam 10 pagi hari Minggu yang lalu. Memohon agar saya berkenan untuk menyampaikan kesimpulan atau intisari dari pelajaran sekolah sahabat minggu ini, yaitu bagian hari Kamis. Bagian hari Kamis. Dan kita sudah mengikutinya sejak hari Senin yang lalu. Saya tidak ikut, kalau nggak salah Pendeta Sagala yang ambil bagian. Kalau hari Selasa saya ikut, Pendeta Rimo saya sempat ikut, dan kemarin Pendeta PH Sinaga saya juga mengikutinya. Dan bagian saya pada siang hari ini telah dipercayakan untuk membahas dan memberikan intisari dari pelajaran hari Kamis yang berjudul Istirahat dan Banyak Lagi. Istirahat dan banyak lagi. Rest and more. Ya, rest and more. Di pelajaran sebelumnya, saya juga ikut mengikuti acara ini
Dan tentu kita sudah membaca dan mempelajari Sekolah Sahabat ini hingga sampai saat ini. Saya perhatikan saudara-saudara, ada dua bagian, yaitu penyembuhan terhadap seorang lumpuh. Ya, pelajaran hari Minggu Senin, penyembuhan terhadap seorang yang lumpuh, yang pada saat itu dia sudah sakit begitu lama, lalu dia percaya kepada Yesus, tapi tidak ada yang bisa membawa dia kepada Yesus. Lalu teman-teman yang baik menggotong dia untuk bertemu dengan Yesus di sebuah rumah di mana Yesus sedang mengajar. Lalu dia diangkat ke atap rumah, lalu diturunkan tempat tidurnya sampai di hadapan Yesus. Dan kita sudah pelajari itu di Markus pasal 2 itu, bagaimana Yesus menyembuhkan dia. Dia katakan, anakku, dosamu diampuni. Ya. Anakku, dosamu diampuni. Setelah itu dia sembuh. Lalu yang kedua berbicara mengenai pengalaman hidup Elisa. Di pelajaran hari Senin dan seterusnya, ya, Selasa dan seterusnya, mengenai Elia, bukan Elisa, Elia, ya, mengenai Nabi Elia. Saudara-saudara sekalian, saya perhatikan berbicara mengenai istirahat. Istirahat atau rest ini, atau istirahat di dalam Tuhan, tidak berbicara mengenai kematian, walaupun tidak salah, ya. Istirahat di dalam Tuhan, istirahat dengan tenang, kematian di dalam Tuhan. Tapi saya perhatikan pelajaran kita dalam kuartal ini, istirahat di dalam Kristus, istirahat di dalam Tuhan berbicara mengenai kehidupan, bukan kematian. Walaupun tidak salah kalau istirahat dalam Tuhan mati, ya, tidur, mati. Tapi dalam kuartal ini, istirahat di dalam Tuhan artinya kelegaan, ketenangan, kenyamanan, nikmat hidup di dunia yang fana ini kalau kita hidup di dalam Kristus. Jadi ini berbicara mengenai kehidupan. Itu jelas dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita. Di bagian pendahuluan jelas. Saya bisa baca di sini, dikatakan beristirahat dalam Yesus artinya kunci kepada janji dari model kehidupan yang dijanjikan. Jadi berbicara mengenai kehidupan ini. Ya. Mengenai kehidupan. Bila mana kita istirahat dalam Kristus, kita akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Dan saya perhatikan pelajaran kita minggu ini menekankan tentang iman. Orang lumpuh itu disembuhkan karena dia beriman. Jadi ketenangan, kenyamanan, ya, nikmat sebagai umat Tuhan di dunia yang fana ini, bila mana hidup kita dipenuhi dengan iman, kepercayaan kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka akan terjadi rest, istirahat, ketenangan yang baik, kenyamanan, karena ada mujizat kesembuhan yang terjadi. Saya mengikuti beberapa hari ini melalui narasumber yang berbicara di Zoom ini, ya, Pendeta Ringo, Pendeta Sinaga, dan mungkin yang sebelumnya, bahwa istirahat itu, ya, atau ketenangan itu hanya bisa kita peroleh melalui Yesus Kristus. Kita lihat pengalaman Elia, saudara-saudara sekalian, sudah kita pelajari hari-hari yang lalu, bagaimana dia dibenci oleh Isabel, dikejar-kejar, direncanakan untuk dibunuh, sampai dia lari terus. Yang lain sudah pada mati, para nabi, tinggal dia sendiri. Ya. Pada waktu musim kemarau 3 tahun 6 bulan, dia harus berada di sisi sungai Kerit, tidak ada makanan. Tuhan mengirimkan burung gagak untuk
mensuplai makanan kepada dia. Dia dikejar-kejar. Bahkan kemarin saya mendengarkan penjelasan yang begitu baik bagaimana Elisa bertarung ya di atas gunung, mempertaruhkan imannya ya dengan persembahan ya, di mana korban itu ya dimakan oleh api ya. Dia berdoa ya. Akhirnya nabi-nabi palsu itu kalah dan dia harus membunuh atau menyembelih 850 nabi palsu ya. Ini membuat Isabel sangat marah karena nabi-nabi yang dia percayai dibunuh oleh Elia. Dan kemarin sudah dijelaskan tidak mudah saudara sekalian untuk menyembelih ya 850 nabi oleh Elia. Itu merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan dan menakutkan. Nah, walaupun membunuh itu melanggar hukum Tuhan, tetapi Tuhan saya yakin yang berbisik kepada dia untuk melakukan ini. Dan dia tidak pernah dinyatakan bersalah, ditegur karena dia harus melakukan pembunuhan dengan jumlah yang sangat besar. Dan dia melakukan sendiri, mungkin dibantu yang lain. Dan pada waktu pelajaran kita hari ini, pada waktu Isabel dalam 1 Raja-Raja 19 jelas mengetahui apa yang dilakukan oleh Elia terhadap 850 nabi-nabi palsu yang telah disembelih, dibunuh oleh tangannya sendiri, Isabel masih tetap marah kepada dia. Dan dia harus lari lagi, menyembunyikan diri. Kemarin sudah dijelaskan sampai sehari perjalanan, sendirian, tidak ada lagi nabi-nabi yang lain. Dia harus lari dan berada di bawah sebuah pohon arar. Dan dia beristirahat di sana. Mengambil ketenangan karena dia sudah sangat lelah melakukan pekerjaan dan perjuangannya. Dan dikatakan saudara sekalian di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara sekalian, kemarin ada yang bertanya, di mana iman Elia? Kok minta mati? Setelah mengadakan perjalanan yang panjang, Pendeta Sinaga katakan, dia sudah sangat lelah. Apakah dia sudah putus asa? Sehingga dia minta supaya Tuhan membunuh dia. Seolah-olah dia sudah sangat depresi. Sudah kurang pertimbangan. Saudara sekalian, saya yakin tidak. Imannya tetap teguh. Dia bukanlah seorang Elia yang seorang Elia yang tidak beriman. Saya tetap yakin bahwa pada saat ini dia katakan, Tuhan, aku sudah melakukan pekerjaanmu. Sudah semua aku lakukan. Aku sudah sangat capek. Saya sudah lari menghindarkan diri. Sekarang aku sudah siap untuk Tuhan ambil. Jadi ini bukan bentuk keputusasaan atau tidak punya iman. Dia merasa sudah selesai pekerjaannya. Tuhan sudah semua aku kerjakan. Apa yang kau perintahkan aku sudah lakukan. Kalaupun Tuhan ambil nyawa aku hari ini, saya sudah siap. Tetapi saudara sekalian, di bawah pohon arar itu tiba-tiba dikatakan seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya di dalam ayat 5, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Jadi pembunuhan yang dia lakukan dan dia lari menyelamatkan diri,
Ya, dan dia mengatakan, Tuhan sudah selesai. Kalau bisa cabutlah nyawaku. Ini bukan bentuk satu keputusasaan, satu keinginan untuk minta Tuhan membunuh dia, tetapi dia merasa sudah cukuplah Tuhan, sudah banyak yang saya lakukan. Kalaupun Tuhan ambil nyawa saya, ya saya sudah ikhlas, saya sudah mau terima. Tetapi Tuhan lihat, saudara sekalian, bahwa dia masih perlu ada kehidupan. Ya, Tuhan tidak mencabut nyawanya pada saat itu, walaupun dia sudah siap untuk mati. Ya, dia sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhannya dalam perjalanan yang sangat panjang. Tapi Tuhan malah memberikan dia makanan. Makanlah. Masih dikasih roti bakar ya kepada dia supaya dia bisa melangsungkan kehidupannya. Bahkan di dalam 1 Raja-Raja 19 dalam pelajaran hari Kamis, dia masih bisa berjalan dengan roti bakar yang diberikan malaikat itu 40 hari 40 malam untuk pergi ke Gunung Horeb. Saudara lihat, hanya beberapa potong roti bakar dari tangan seorang malaikat itu sanggup memberikan tenaga yang luar biasa berjalan 40 hari 40 malam. Saya tidak tahu berapa kilometer itu ya dari tempat pohon arar itu ke Gunung Horeb. Berarti itu mendaki ke gunung, dia mendaki. Bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada Elia yang sudah siap mati dan sudah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia merasa pekerjaannya sudah selesai. Tuhan sudah cukuplah sampai di sini. Ya, saya sudah melakukan banyak hal apa yang Tuhan perintahkan. Saya sudah dikejar-kejar. Seperti judul pelajaran hari Kamis ini, istirahat dan lebih lagi. Kadangkala kita sudah sekalian demikian dalam kehidupan kita. Kita sama seperti Elia. Walaupun dia seorang nabi, tapi kita adalah manusia biasa seperti Elia. Belum selesai satu pekerjaan, sudah datang pekerjaan yang lain. Belum selesai satu, datang dua masalah. Ya. Belum selesai, sudah bertubi-tubi masalah yang kita hadapi. Sepertinya tidak selesai-selesai ya pekerjaan kita. Sehingga kita katakan Tuhan sudah cukup. Tetapi Tuhan masih menginginkan kehidupan bagi Elia. Ya. Dia masih disuruh pergi ke Gunung Horeb. Dan dikatakan dia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya di dalam ayat 9. Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena bangsa Israel ya meninggalkan Tuhan. Jadi saudara sekalian, Elia ini seorang hamba Tuhan yang bekerja segiat-giatnya. Dia telah melakukan pekerjaannya dengan luar biasa dan sangat melelahkan. Dan dia mengatakan, Tuhan, kalaupun usia saya cukup sampai di sini, sudah selesai. Tapi Tuhan masih memberikan dia roti bakar. Karena Tuhan masih mau dia hidup untuk meneruskan misinya. Dia masih berjalan 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb. Ya. Dan di sana sudah sekalian, ya, di atas Gunung Horeb itu, ya, dia tinggal seorang diri. Ya. Lalu Tuhan berfirman, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan. Dan sesudah angin itu datang, ada gempa. Belum ada Tuhan. Belum kelihatan. Setelah gempa dikatakan, ayat 12, datanglah api. Tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, ayat 12, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya,
ia menyelubungi mukanya. Ada angin yang membelah gunung, ada gempa, ya, ada api. Dikatakan suara Tuhan belum terdengar. Tapi setelah ada angin sepoi-sepoi basah, dia mendengarnya. Luar biasa Elia ini, saudara-saudara sekalian. Sampai pada akhirnya telinganya sangat sensitif. Sampai suara angin pun dia bisa dengar. Pada saat itulah suara Tuhan terdengar. Pada saat bunyi guruh, dia belum mendengar. Pada saat bunyi api, angin yang keras, dia belum bisa mendengar. Dia tidak melihat ada suara Tuhan. Tapi pada saat angin sepoi-sepoi basah, ya, yang sangat halus, dia bisa mendengar. Ya. Disitulah Tuhan berfirman, apa yang sedang kamu kerjakan. Saudara sekalian, kadangkala kita sudah sangat capek, sangat lelah melakukan pekerjaan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anggota-anggota jemaat. Ya. Dan kita merasa capek dan sangat lelah, seperti tidak ada hasil apa yang sudah kita kerjakan. Sudah capek, ya, tetapi tidak terlihat hasilnya. Tapi pada saat telinga kita, ya, sangat sensitif, ya, kita bisa mendengar suara Tuhan yang sangat halus. Saya belum pernah mendengar suara angin yang sangat halus sepoi-sepoi basah. Ya. Tapi Elia bisa mendengar suara angin. Ya. Dan di sana ada suara Tuhan, ada suara Allah. Bertanya kepada dia, apa yang kamu kerjakan? Kedua kali dia tanya, apa yang kamu kerjakan? Aku telah melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh semangat. Aku telah menegur bangsa ini karena mereka telah lupa kepada Tuhan. Karena aku menegur mereka, aku berkhotbah untuk mereka, mengingatkan mereka, aku dibenci. Ya. Aku dikejar-kejar. Bahkan mereka ingin membunuh aku. Dan aku terus berlari. Saya sudah sangat lelah. Tapi pada saat suara angin sepoi-sepoi basah itu, dia dengar Tuhan berbicara. Pada saat itulah Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa kepadanya. Dan kalau kita baca di akhir cerita dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ini, saudara-saudara, Elia mendapatkan upah yang luar biasa, upah yang sangat gemilang dari hasil pelariannya, ya, dari hasil perjuangannya, dari hasil pekerjaannya. Ya. Walaupun dia sangat lelah, sangat capek, dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita di bagian bawah, Elia sangat lelah melakukan pekerjaan Tuhan. Menegur orang, menasihati orang, berkhotbah. Tugas-tugas kenabian itu dia lakukan sepenuh hati. Bahkan sampai membunuh 850 nabi palsu pun. Dia lakukan itu. Bukan satu pekerjaan yang mudah, saudara sekalian. Ya. Saya sampai sekarang, saudara sekalian, memotong 1 ekor ayam pun saya tidak berani. Bahkan saya sedih kalau ada orang yang membunuh ikan di pasar. Kalau kita beli ikan, diketokin kepalanya, saya sedih, saya tidak berani. Ini Elia, saudara sekalian, dari tangannya sendiri harus menyembelih bangsanya sendiri, umatnya sendiri, yang dia tegur, yang menyimpang jalannya daripada Tuhan. Dia harus menyembelih 800 manusia, nabi-nabi. Itu saudara katakan sekarang itu pendeta-pendeta, nabi-nabi, evangelis, umat-umat Tuhan. Itu membuat satu tekanan yang luar biasa, depresi. Ya. Pendeta Ringo sudah membahas beberapa hari yang lalu bagaimana dalam tentang depresi ini. Saya pernah bertanya kepada ahli ilmu jiwa saudara sekalian tentang tingkatan depresi ini. Dikatakan hanya 3 tingkatannya. Stres, depresi, dan sangat tipis itu dengan gila. Jadi kalau sudah Elia stres lalu depresi, kalau dia tidak beriman, dia akan gila. Tapi Tuhan tolong dia.
dalam saat yang berat pekerjaannya, saat yang sulit, ya, dia mungkin sudah sangat tertekan, stres yang sangat dalam yang disebut dengan depresi, dia tidak sampai gila sakit jiwa, saudara sekalian. Karena apa? Dalam pelajaran kita dikatakan pelarian, ya, bagian bawah, pelarian daripada Elia senantiasa, ya, diarahkan oleh Tuhan. Ya, pelariannya itu diarahkan oleh Tuhan. Karena dia berserah kepada Tuhan dalam pelarian itu. Seringkali terjadi kepada kita, kalau kita stres, kita depresi, banyak problema bertubi-tubi kita hadapi, nggak habis-habisnya persoalan kita hadapi, sampai kita, aduh Tuhan, dah, nggak tahan lagi saya, terserah Tuhan lah, saya sudah cukup, ya, terserah Tuhan. Ya. Kalau tidak lari kepada Tuhan, pelarian kita itu tidak dituntun oleh Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, maka pelarian kita itu menjadi pelarian yang salah, pelarian yang merugikan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita contoh kehidupan Elia, seorang nabi. Lalu dikatakan dalam pelajaran yang lalu, dia manusia biasa, ya, manusia yang lemah sama seperti kita. Tetapi walaupun dia manusia biasa, dalam pekerjaannya, dia selalu capek, dia lelah, banyak tanggung jawab dikerjakan, tetapi pelariannya itu dikatakan adalah pelarian yang berserah kepada Tuhan. Dikatakan dalam pelajaran kita, saya baca sedikit di bagian tengah. Setelah istirahat, Elia berlari kembali dan terus berlari. Tapi kali ini Allah mengarahkan kembali pelariannya. Allah mengarahkan kembali pelariannya. Allah mengerti bahwa hidup di dunia yang penuh dosa ini dapat dan akan menyebabkan depresi. Depresi. Dia mengerti dorongan kita untuk berdiri. Tetapi Allah ingin mengarahkan kembali pelariannya. Pelarian kita. Ya, dia ingin kita berlari kepadanya. Dan begitu kita mulai berlari kepadanya, dia ingin mengajar kita untuk mendengarkan angin sepoi-sepoi basah. Jadi saudara sekalian, kita bisa saja capek dalam melayani pekerjaan Tuhan, capek melayani keluarga, melayani masyarakat, melayani gereja, melayani apa saja. Tetapi biarlah kita capek, saudara-saudara sekalian, karena bekerja bagi Tuhan. Karena iman. Ada banyak orang capek, ya, untuk sesuatu yang tidak penting, ya. Dia lelah, hampir mati, depresi untuk hal-hal yang tidak berguna, ya. Dia hampir putus asa, sangat berat sekali, tetapi tidak mendatangkan keuntungan. Biarlah kita kalau capek melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita capek karena mengurus keluarga. Kalaupun habis tenaga kita karena mengurus gereja. Kita capek karena ber-KKR. Kita capek karena mengatur keluarga, mengatur pekerjaan kita, mengatur organisasi kita, mengatur gereja kita. Kita capek. Maka pelarian kita itu dituntun oleh Tuhan. Ya, penuh dengan iman. Maka ujungnya, saudara sekalian, Tuhan akan memberikan upah yang luar biasa. Dalam akhir cerita kita hari ini, saudara sekalian, bagaimana Elia, ya, dalam perjalanan yang sangat melelahkan untuk jemaat Israel, suka duka, dia tinggal sendirian, ya, dia tidak takut. Tuhan menuntun dia dalam pelariannya, dia tetap beriman kepada Tuhan. Saya lihat, saudara sekalian, hanya Elia lah yang naik surga, yang menggunakan kendaraan. Saya tidak pernah mendengar Musa dikasih mobil untuk bawa dia, mobil api ke surga. Saya tidak melihat siapa Henok, ya, dikasih pesawat membawa dia ke surga. Tetapi Elia tidak hanya diangkat hidup-hidup, tetapi dinaikkan kereta emas, kereta besi yang berapi. Ada kendaraan yang membawa dia. Tidak hanya naik begitu, ya, atau diangkat begitu saja. Elia dinaikkan di sebuah kereta kerajaan, kereta kehormatan, dan dikawal dengan api kemuliaan. Tidak ada mengganggu perjalanannya. Upah dari seorang yang beriman. Orang lumpuh itu
sembuh karena dia diampuni beriman. Elia juga capek, dia sakit, dia bisa depresi, capek sudah sekalian jalan itu. Saya yakin dia juga lelah, ya, capek sekali dia, ya. Tetapi karena dia tetap beriman kepada Tuhan, pelariannya diarahkan oleh Tuhan kepada jalan yang benar. Ya. Pada ujungnya, Elia mendapatkan kesembuhan. Orang lumpuh mendapatkan mujizat kesembuhan. Elia juga mendapatkan kesembuhan, yaitu hidup yang kekal. Iman sangat diperlukan sekarang ini. Saya percaya saudara sekalian, kita hidup di era pandemik yang luar biasa. Sekarang ini, jangan lupa, saya dapatkan ayat dalam Alkitab dan Tuhan yang mengatakan bahwa virus corona bisa sembuh, ya, oleh karena dokter mengatakan hanya melalui imunitas yang naik. Belum ada obat tentang virus corona, ya. Hanya imunitas, imun yang membuat virus corona itu sembuh. Ya, saudara sekalian, saya dapatkan ayat dalam Alkitab dan Tuhan yang mengatakan, ya, dan saya tidak ragu mengatakannya, bahwa imun kita, kalau saudara tambahkan iman, imun, U dengan A, imun, iman, imun akan naik bila mana ditambahkan dengan iman. Ya. Saya punya, ada saudara-saudara sekalian kena virus corona, dikatakan, Lae, saya kena virus corona, tapi saya takut, Lae, katanya. Kenapa? Ya karena saya lihat teman-teman tiap hari ada yang mati, tiap hari ada yang mati. Oh, kalau saya bilang jangan, ya naikkan imunmu. Begitu banyak pun obat yang kau makan, kalau imunisasimu imunmu nggak naik, lewat. Ya, kalau kita hanya menghitung-hitung orang mati, ya si Anu sudah mati, teman kantor saya mati, baru kemarin mati kita ikut. Jadi imun itu harus ditingkatkan dengan iman. Saudara baca dalam Mazmur 103 ayat 1-3. Ada vaksinasi surga di sana. Ada imun surga. Pertama dikatakan, Mazmur 103 ayat 1-3. Ya, dikatakan, pujilah Allah. Ini saya lakukan, saudara sekalian. Saya puji Allah. Allah yang maha baik. Allah, doa persatuan itu kan pertama memuji Allah. Sudah betul itu. Itu menaikkan imun. Ya, Allah maha kasih, maha besar, Allah juru selamat. Itu yang pertama, ayat 1. Ayat 2, pujilah Tuhan dengan segenap batinmu. Menyanyi, pujilah namanya. Nyanyikan nama Yesus. Nama Yesus amat indah. Aku suka nyanyikannya. Nama itu menyembuhkan, menaikkan imun. Jangan puji nama orang. Jangan puji nama ketua uni, ketua konferensi, ketua jemaat. Tidak waktunya sekarang pandemik memuji. Jangan puji diri. Puji nama Allah. Ya. Nama Allah banyak di Alkitab. Dia gembala. Yesus sepertinya gembala. Saya nyanyikan sudah sekalian di tengah-tengah COVID ini. Ya. Nama Yesus amat banyak, nama-nama Yesus yang bisa menyembuhkan. Nama Pak Simbolo tidak bisa menyembuhkan. Saudara sebutkan nama saya 100 kali pun, COVID saudara tetap nggak pergi. Imunnya nggak naik. Tapi kalau saudara nyanyikan nama Yesus, Mazmur 103 ayat 1 mengatakan, pujilah namanya dengan segenap batin. Menyanyilah saudara dengan hati yang sungguh-sungguh. Buka piano, mainkan gitar, nyanyikan. Katakan kepada Allah, Allah yang maha baik, Allah yang maha besar. Ya. Lalu dikatakan di bagian ketiga lagi, Mazmur 103 dikatakan, lihat segala kebaikannya. Sepanjang hidup kita, saat kita isolasi mandiri, kita lihat segala kebaikannya. Yang berikut dikatakan, minta ampun untuk segala kesalahan kita. Ya. Kalau ada kesalahan kita, minta ampun, minta maaf sama Tuhan, sama keluarga kita, pada saat kita di rumah. Lalu dikatakan bagian terakhir, maka ia akan menyembuhkan segala penyakitmu. Termasuk virus coronamu akan sembuh. Puji Allah. Menyanyi untuk Allah. Lihat segala kebaikannya sepanjang hidupmu. Aku telah diselamatkan dari kematian tahun sekian. Aku telah Tuhan jaga tahun sekian. Aku udah mati tapi masih hidup tahun sekian. Selama 50 tahun. Renung-renungkan kebaikannya terus. Ya. Tidak usah kebaikan orang. Apalagi
kejahatan orang, kebaikan Tuhan yang kita renungkan. Puji namanya. Banyak lagu Sion yang menyanyikan tentang nama Yesus. Nama Yesus itu berkuasa. Nama manusia yang hebat tidak ada kuasa. Nama Yesus ada kuasa. Menaikkan imun. Imun akan naik oleh iman. Dan Tuhan katakan di bagian bawah, Ia akan menyembuhkan segala. Segala ini artinya semuanya. Kalau kita sakit virus corona, sudah sekalian, gejala-gejala sebelumnya banyak penyakit. Sakit kepala, sakit perut, tidak bisa merasa, tidak bisa mencium, tidak batuk, sesak napas, bisa 10 penyakit sebelum kita kalau kita kena corona. Ya, itu Tuhan sembuhkan, termasuk penyakit yang mengikutinya, bahkan termasuk penyakit dosa. Kalau kita sudah minta ampun sama Tuhan, itu rohani, sudah sekalian. Kalau kita bermaafan, itu rohani. Kalau kita memuji nama Tuhan, itu rohani. Kalau kita memuji kemuliaan Tuhan, itu rohani. Kalau kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup, itu rohani. Panjang. Jadi iman itu, saudara sekalian, tidak hanya rupanya mengusir penyakit virus corona, penyakit fisik, penyakit emosional, tetapi Tuhan juga, iman itu juga bisa menyembuhkan penyakit dosa kita. Sehingga kita bisa seperti Elia, capek dalam perjalanan hidupnya. Saya tidak pernah dengar si Elia sakit parah, padahal dia capek kerjanya, lari sana lari sini, dikejar-kejar, depresi. Tidak pernah saya lihat dia masuk rumah sakit, ya, di dalam Alkitab, atau dirawat. Dia tetap sehat karena dikatakan dalam pelarian kita, pelariannya itu diarahkan oleh Tuhan. Karena pelariannya itu diserahkan kepada Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan, dan dia mendapatkan mujizat kesembuhan rohani, naik kereta api, ya, ke surga. Ya, ada upah. Kita pun demikian, saudara sekalian. Kalaupun kita capek, saudara sekalian, biarlah kita capek mengurusi pekerjaan Tuhan. Capek untuk persoalan Tuhan. Jangan kita capek mengurusi persoalan orang lain, persoalan diri kita, persoalan gereja, persoalan organisasi, ya. Capek kita, tapi kalau kita serahkan rasa capek kita itu kepada Tuhan, Dia akan mengarahkan kita. Ya. Kita capek mengurus urusan Tuhan, menjadi berkat. Tapi capek mengurus urusan yang tidak berguna, banyak orang capek, tapi tidak berguna yang diurus, tidak bermanfaat, ya, tidak menguntungkan, ya, bahkan merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Padahal dia capek, ya. Dan Tuhan tidak menuntun. Tapi kalau kita capek di dalam iman, saya percaya, saudara sekalian, kita akan seperti Elia, ya. Kalau kita nanti bangkit pada kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan diangkat seperti dia, dan kita bisa bertukar pengalaman dengan Elia dalam kerajaan surga. Semoga Tuhan memberkati pelajaran kita dalam minggu ini, dan juga pembahasan mengenai hari Kamis ini, mengenai istirahat, dan banyak lagi. Seringkali kita sudah selesai masalah hari ini, istirahat, ya, baru mau istirahat, datang lagi, ya. Nah, istirahat lagi, datang lagi. Selesai satu, datang dua. Begitulah hidup di dunia ini. Tetapi begitu banyak pun masalah yang kita hadapi, kalau masalah kita itu, perjalanan hidup kita itu, kita serahkan kepada Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, maka perjalanan hidup kita itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, di mana Tuhan akan memberikan upah kepada hamba-hamba Tuhan yang setia. Perlu saya sampaikan, saudara sekalian, bahwa Elia adalah seorang nabi. Ya, nabi artinya juru bicara Allah. Pelajaran ini tidak hanya ditujukan kepada pendeta. Pendeta, juru bicara Allah. Tapi jangan lupa, umat-umat Tuhan juga secara umum, saya katakan dia juga bisa disebut dengan seorang nabi secara umum. Mungkin para pendeta secara khusus, ada nabi secara khusus, juru bicara Allah, menyampaikan kabar baik, menegur orang, menasihati orang, menyampaikan pengabaran 3 malaikat. Kita adalah juru kabar Allah. Nabi artinya prophet. Prophet artinya penyampai wahyu. Kita menyampaikan nubuatan. Gereja kita adalah gereja nubuatan. Umat-umat Tuhan, para pendeta, anggota gereja adalah penyampai wahyu. Juru kabar Tuhan. Nabi secara umum ada, nabi secara khusus ada. Kita adalah umat-umat Tuhan
Ada kutipan Nyonya White, sudah sering kita dengar dikatakan, kalau bukan pendeta dan anggota bergandengan tangan bersama-sama, maka penginjilan tidak akan selesai. Jangan bebankan hanya kepada pendeta. Pendeta jangan hanya bebankan kepada anggota. Roh Nubuat mengatakan dalam buku Gospel Workers, kalau nggak salah halaman 353, pekerjaan ini akan selesai ya bila mana pendeta dan anggota bergandengan tangan. Ada nabi khusus, ada nabi umum. Semua terpanggil untuk menyampaikan kabar keselamatan, menegur, menasihati, berjalan walaupun kita capek, tapi upah kita Tuhan sudah sediakan, yaitu hidup yang kekal. Semoga Tuhan memberkati kita, dan mungkin nanti ada diskusi, mari kita berbincangkan bersama-sama, kita ambil aplikasi dan penerapan dalam hidup sehari-hari, supaya kita bisa menjadi Elia modern, hidup di akhir zaman, bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan, dan kita juga bisa menjadi pewaris bagi kerajaan Tuhan. Tuhan kiranya berkati. Saya kembalikan kepada Pendeta Lucky Yakob. Baik, terima kasih Pendeta Jesse Molon yang telah merangkum pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Kamis ini dengan judul Istirahat dan Banyak Lagi. Bagaimana penyertaan Tuhan yang sudah hamba Tuhan Pendeta Simbolon paparkan tadi kepada hambanya Elia, yang pada saat itu telah merasa satu tekanan dan bahkan dikatakan mengalami depresi oleh karena Elia merasa bahwa pada saat itu dia hanya sendiri di dalam menyelesaikan peristiwa yang terjadi di tengah-tengah Israel. Saudara, bayangkan Elia yang bisa melihat mujizat dengan mata kepalanya sendiri, ya. Ketika dia minta Tuhan memperpanjang, membuat panas 3 tahun 6 bulan, maka tidak turun hujan selama itu. Tetapi Elia sebagai manusia biasa seperti kita, dia mengalami hal yang sangat menggetirkan. Tetapi dalam pelajaran kita hari ini, bagaimana Allah memahami keadaan Elia dan tidak serta-merta menghukum, ya. Bagaimana Elia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi di sekitarnya, sementara Tuhan memandang dengan cara yang lain. Oleh karena itu, masih ada sisa waktu bagi kita, kurang lebih tinggal 11 menit. Kita boleh memberikan tambahan ataupun pertanyaan yang dapat kita diskusikan beberapa waktu ke depan. Silakan kalau ada yang mau menambahkan ataupun memberikan pertanyaan sehubungan dengan pelajaran sekolah Sabat siang ini. Pak Pendeta, pertanyaan, bukan pertanyaan sih sebenarnya, cuman tadi saya baca dari buku sekolah Sabat yang ditulis ini, kayaknya buku sekolah Sabat ini ditulis sebelum zaman ada COVID ya Pak ya, sebelum ada zaman COVID-19. Biasanya 4 tahun yang sebelum terbit sudah ditulis. Nah, anjuran dari salah satu cara bagaimana kita bisa membantu teman kita keluar dari penderitaannya setelah kita berdoa, tetapi yang anjuran berikutnya kita datang menemani dia di tempat dia sakit atau depresi atau segala macam lah. Karena itu akan sangat menguatkan iman percaya orang yang sakit akan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kalau kita menemani dia. Nah, hal ini kan nggak mungkin dilakukan sekarang di saat kita sekarang ini yang adanya COVID sehingga PPKM nggak mungkin, mau ke Jakarta juga susah. Jadi bagaimana cara mungkin ada yang Pak Pendeta bisa lakukan selain kita berdoa untuk orang-orang yang sakit? Apakah ada cara lain yang bisa kita lakukan di saat PPKM seperti saat ini? Itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Raymond. Ada sedikit pertanyaan ya. Apakah masih ada cara lain yang dapat kita tempuh sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah pandemik ini selain berdoa? Apa kira-kira cara yang lain? Mari kita pikirkan bersama. Bebas kita memberikan ungkapan pikiran kita lewat diskusi sekolah Sabat ini. Silakan.
Pendeta Simbolon. Ya, jadi ini cocok sekali pertanyaan ini. Kebetulan kami di rumah, istri saya kan seorang perawat dan menekuni juga obat-obat New Start, ya, obat alami yang datang dari Tuhan melalui gereja kita. Di rumah kami siapkan 3 tabung oksigen. Lalu kami juga siapkan kendaraan untuk menolong tetangga, karena kiri kanan juga ada tetangga, ada juga keluarga. Ya, jadi ada cara yang kami buat, banyak cara. Saya datang, tapi tidak masuk ke rumah di pintu gerbang. Pada saat dia minta perlu oksigen, saya bilang ini ada botol oksigen, saudara tinggal isi. Ya, lalu saya perhatikan juga bagaimana kita bisa menolong tetangga kita di samping menyuruh membaca Mazmur 103 ya, ayat 1-3. Kita juga saya lihat menggunakan video call, kita sebutkan ada WA, dikasih panduan-panduan. Jadi pengetahuan yang kita punya jauh, walaupun yang kita layani di luar pulau atau di luar daerah kita ada video call, cara membuat obat alami. Mungkin dia menanyakan tentang obat yang dipakai. Kalau perlu oksigen agak sesak, kita bisa kirimkan melalui Grab. Di samping saya juga sampaikan juga Mazmur 103 ayat 1-3. Jangan lupa ya, kamu banyak berdoa. Kalau ada kekuranganmu pada saat isoman kamu, coba pikirkan, selesaikan dengan Tuhan, mungkin dengan suamimu pada saat isolasi mandiri. Kamu menyanyi, ya, lihat segala kebaikan Tuhan. Dan saya perhatikan, ya bukan hampir semua sembuh. Amin. Ya, semua sembuh. Tidak ada yang mati. Mungkin kalaupun ada yang mati, ya memang karena waktunya mati. Tidak ada yang bisa menahan manusia tidak mati. Jadi saya sudah lihat itu karena Tuhan yang mengatakan apa yang kita usahakan sekarang ini perlu juga iman itu. Kalau hitung-hitung orang mati tiap hari lihat ambulans, ya ikut kita nanti masuk di ambulans itu. Tapi kalau kita baru waktu bunyi ambulans kita ambil lagu Sion, nyanyi, ya puji Tuhan, ya tetap protokol kesehatan, ikuti pemerintah, ya kalau kita makan obat, ya obat dan sebagainya, bukan konyol, bukan masa bodoh. Jadi pertanyaan tadi banyak hal itu yang kami lakukan, salah satu, ya karena di tetangga-tetangga kami di perumahan juga, ya disebutkan nomor sekian, kapling sekian sudah kena, ya apa kita buat, kita antar makanan dan sebagainya. Yang kita bisa lakukan banyak. Ya, sekarang sudah ada online, ada video call. Kita juga bisa datang dengan protokol kesehatan. Kalau tidak bisa masuk ke dalam, kalaupun harus masuk pakai baju astronot itu ya. Kalaupun tidak, kita hanya di pintu gerbang, kasih petunjuk-petunjuk. Ya, apa yang kita bisa kasih. Jadi banyak sudah sekalian. Tapi jangan lupa, imun itu bisa juga ditambah dengan imun surgawi tadi. Ya. Amin, Pak. Pendeta, terima kasih. Ya. Kesaksiannya banyak sekali, ada jalan-jalan keluarnya banyak kita pelajari bagaimana kita bisa menolong orang. Cuman boleh tambah Pak, Bapak tadi anjurkan baca Mazmur 103. Boleh tolong ditambahkan Mazmur 91 Pak, karena 103 itu dasarnya di 91. Nanti Bapak baca dulu, baru Bapak bisa perhatikan hubungannya dengan 103. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Bagus. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Raymond atas buah pikiran yang sudah disampaikan. Silakan Arko Depok. Baik, selamat siang, salam kepada semua. Shalom, Pak Utabarat. Salam bahagia kepada Pendeta Simbolon yang baru saja menguraikan kisi-kisi sekolah sahabat kita. Amin. Saya sangat hanyut dalam situasi 21 tahun yang lalu. Si Bapak yang orang kaya. 21 tahun yang lalu, saudaraku, saya ingat percis, ya, Pendeta Simbolon pada saat itu salah seorang pimpinan dari Conference Jawa Timur. Ya, pada saat itu saya sedang menderita kami. Tahun 98 kami terhempas ke Jawa Tengah karena apa? Ada penderitaan. Karena kami terlempar, saya luka parah karena ada kerusuhan di Jakarta. Ya, kami tinggalkan Jakarta 98, kami merantau di daerah Jepara. Saudaraku,
Saya teringat sekali kepada hamba Tuhan Pendeta Simbolon ini pada saat menyampaikan, di situ kami itu di dalam apa? Suasana pengungsian. Ya, kami sangat menderita. Ya, kami tinggal di Jakarta, ya, kami asik di Jakarta. Saya waktu itu ketua jemaat di Palem Semi pada saat itu. Ya. Anak lahir 3 di Jakarta, ya, harus kami tinggalkan ibu kota. Saya ingat persis di situ, saya masih buka kantor pengacara 1, ya, terus saya juga importir, saya buka kantor di negara Singapura. Ya, pada saat berkat banyak, kami harus tinggalkan akibat kecemburuan sosial. Nah, saat ini, ya, tadi saya hanyut mengenai pelajaran kita, bagaimana pada saat penderitaan, ya, seperti sekarang ini, ya, tidak sedikit kita umat-umat Tuhan, khususnya kaum awam, ya, sedang menderita, ya, karena dampak pandemi COVID yang berkepanjangan. Saya ingat persis, ya. Jadi ini mirip sekali. Bagaimana caranya pada saat sakit kami boleh berhenti, ya, dari penderitaan sakit. Padahal kami masih di pengungsian, saudara. Ya, semua komplek depan rumah semua sudah dibakar. Kami tinggal di Puri Indah. Ya, kompleks semua Chinese. Saya orang Batak Tulen, dibilang saya Chinese. Nyonya saya Padang Tulen, dibilang si Inci, Cina Padang. Ya, saya dilempar berdarah-darah saya keluar, saya diselamatkan. Ya, anggota TNI di situ. Ya, Tuhan yang menyelamatkan. Ya, jadi pada saat menderita bagaimana caranya? Saya rasakan ada kedamaian apabila para hamba Tuhan peduli. Hamba Tuhan Pendeta Simbolon juga datang dulu berkunjung di Kudus ini, saya ingat ini. Kalau nggak salah sekretaris eksekutif Konvens Jawa Timur. Wah, saya sangat dikuatkan. Ya, Pendeta Wagiran juga datang. Saya ingat ketua konvens dulu, ya. Ya. Kami sangat dikuatkan. Ya, coba bayangkan saudara, inilah kesaksian bagaimana kasih Tuhan dapat penghentian rasa sakit. Ya, pada saat kami di tempat apa? Di tempat pengungsian. Kami nggak merasa terasing. Nggak ada gereja di situ waktu itu. Hanya sewa 3 juta. Tapi pada saat pimpinan kita, termasuk Pendeta Simbolon, menaruh sentuhan, ya, pelayanan di sana, kami dikuatkan. Ya, dalam waktu singkat, gereja Tuhan berdiri dan banyak dan diorganisir dulu. Itu saya ingat persis. Jadi rasanya rindu saya ini, ya, saya tidak tahu, ya, akan ada muncul, ya, pada saat KLB ini muncullah seorang pemimpin seperti Pendeta Simbolon ini. Ya, saya bukan promosi Pendeta Simbolon ini, tapi saya rindu biarlah pimpinan Tuhan, ya, akan muncul pimpinan Konferensi DKI. Ya, pada saat kita dapatkan dari konferensi yang sebentar lagi kita dapat, yang dapat menguatkan umat-umat Tuhan khususnya kita para awam. Di era sekarang, di era penderitaan gimana? Nggak bisa kita bertemu fisik di gereja. Kita hanya melalui apa? Online. Kalau dengar-dengar khotbah yang hanya enak di telinga, nggak menguatkan kadang-kadang. Ya, perlu karakter-karakter seperti hamba-hamba Tuhan yang lurus, yang tidak berkelok-kelok seperti dulu, termasuk dari Pendeta Simbolon ini. Saya rindu ada beberapa pendeta, saya lihat ada juga pendeta Sagala di sini. Ya, ada Pendeta Soni Kapitan, ada pendeta-pendeta lain, ya. Lain saya Pendeta Ringo-Ringo, ya, Pendeta Luki Yakub, ya, Pendeta Simbolon, banyak di sini saya lihat pendeta. Ya, bagaimana caranya para hamba-hamba Tuhan dengan kuasa Tuhan sehingga dapat menghentikan rasa sakit bagi kami awam. Ya, supaya kami boleh kuat, tetap berbahagia, merasakan sukacita damai sejahtera, memelihara iman bersama keluarga, bersama jemaat, dan tetap bertahan sampai Tuhan memberikan kesembuhan total. Itulah yang saya sampaikan, dan barangkali ada masukan-masukan daripada hamba Tuhan,
ya, yang bisa menguatkan kita supaya jangan semata-mata hanya khotbah yang disampaikan, tapi kisah bagaimana kepedulian Yesus melalui hamba-hambanya, sentuhan perbuatan-perbuatan yang tulus, yang lurus kepada anggota. Saya sampaikan, ya, saya harusnya staffing hari ini, tapi tunda lagi gara-gara COVID. Ya, barang sudah ready staffing, pekerja terus harus digaji, harus dibayar, tapi nggak tahu uang dari mana. Jadi tolonglah bagaimana memberikan inspirasi pada saat anggota menderita, pada saat kita merasakan sakit, dampak COVID-19, dampak berbagai hal, ya toh. Tapi kita bisa tetap kuat, tidak merasakan sakit karena ada sukacita, damai sejahtera Kristus yang menjadi bagian kita. Terima kasih. Amin. Kesaksian sekali, Pak. Terima kasih Pak Huta Barat dari Ketua Jemaat Arko. Baik, Pendeta Jesse Simbolon, ya, boleh jadi juga calon ketua kita ini yang disebut sebagai kuda hitam, saya tidak tahu. Silakan memberikan closing statement dari pelajaran Sekolah Sahabat hari Kamis. Baik, saudara sekalian, jadi kesembuhan itu, mujizat kesembuhan tidak hanya terjadi kepada sakit fisik, tapi perlu juga penyakit emosional. Elia punya penyakit emosional juga. Dia menderita juga emosional, fisik juga. Perlu sembuh juga dari penyakit hubungan sosial dan rohani yang terutama. Entah itu masalah rumah tangga, keluarga, gereja, organisasi, masalah apa saja. Bila mana kita beriman, maka imun sosial kita akan naik, imun emosional kita akan naik, imun kesehatan kita akan naik, imun kerohanian kita akan naik, maka akan terjadi mujizat yang luar biasa, yaitu kesembuhan. Dan kesembuhan itu tidak hanya untung kita di dunia ini, tetapi kita lihat pengalaman Elia, dia juga beriman di dunia, dia dapat untung juga bisa mewarisi kerajaan surga. Jadi tidak hanya beristirahat di dunia, kita sangat mengharapkan bisa ketenangan, damai sejahtera, dan hidup kekal juga. Istirahat surgawi juga akan menjadi bagian kita. Mudah-mudahan kita semua yang ikut di Zoom ini, dan juga teman-teman yang ikut berpartisipasi, pada saat Yesus datang, tidak ada yang tertinggal. Kita bisa Zoom lagi bersama-sama seperti ini, di dalam kerajaan surga, dan kita bertemu dengan Elia, hamba Tuhan yang kita kasihi. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Simbolon. Dan kita akan menutup ibadah belajar Sekolah Sahabat pada siang ini. Lagu tutup akan di-share oleh host dari studio kantor conference. Bercahaya
Ya Allah, ya Tuhan kami sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan bersama kami di ruangan Zoom online dimanapun kami berada. Biarlah berkat pelajaran sekolah sahabat yang sudah kami diskusikan bersama, sudah kami dengar bersama, akan menjadi bagian dalam hidup kami. Biarlah kami terus beriman dan bergantung kepada Tuhan. Kalaupun kami harus capek dan sangat lelah, kami tidak jauh daripada Tuhan. Kami tetap berada di dalam kebenaran dan juga pimpinan Tuhan. Sehingga perjalanan kami menjadi perjalanan yang terarah, yang Engkau kendalikan untuk menuju kesuksesan. Sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati semua kami yang ikut bergabung di sini, dan kami percaya kami yang ada di sini akan bertemu kembali di dalam kerajaan surga pada kedatangan Yesus kedua kali, bila mana kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Biarlah kami menjadi Elia modern yang hidup di akhir zaman, untuk berani menyatakan kebenaran dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas satu judul, yaitu terlalu lelah untuk berlari. Ya, bagaimana pengalaman lanjutan dari apa yang terjadi dengan seorang nabi Tuhan yang baru saja melihat satu kebesaran Tuhan, api yang diturunkan dari langit, tapi kemudian mendapatkan ancaman dari seorang ratu, istri daripada Raja Ahab yang bernama Isabel atau Jezebel. Dialah kemudian yang menyebabkan seorang nabi Tuhan yang bernama Elia lari pontang-panting, dengan kata lain ketakutan, oleh sebab ancaman daripada sang ratu. Jadi dia terlalu lelah, pelajaran kita, too tired to run, terlalu lelah untuk berlari. Inilah pelajaran yang kita akan pelajari bersama pada saat ini. Baik, mari kita langsung saja. Nabi Elia terlalu lelah untuk berlari lagi, jadi dia berdoa kembali. Doa ini sangat berbeda dari doa yang dipenuhi iman yang dijawab Allah di Gunung Karmel. Jadi beberapa waktu sebelumnya dia dapat memperoleh jawaban dari doanya, ya Allah yang menurunkan api dari langit. Di mana itu terjadi di depan para imam dan nabi-nabi Baal, para anggota istana dan rakyat yang banyak. Saat ini dia memiliki satu doa, tapi doa putus asa yang sangat sederhana dan singkat. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, Elia menyatakan bahwa dia tidak lebih baik daripada nenek moyangnya. Ya, jadi dia pikir, aduh dia sudah gagal, dengan kata lain. Tidak ada yang berhasil yang dia lakukan. Jadi apa yang sedang dia bicarakan? Pelajaran sahabat kita menjelaskan, ketika Elia akhirnya diam, rasa bersalah datang menimpanya. Dia menyadari bahwa pelariannya yang tergopoh-gopoh telah membajak apa yang bisa menjadi peluang besar untuk reformasi di Israel. Dia menyadari bahwa dia telah mengecewakan mereka yang membutuhkannya sebagai seorang pemimpin rohani. Dan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun berkaitan dengan hal tersebut. Dan dengan demikian, dalam momen refleksi diri yang menyakitkan, karena mengetahui betul sejarah bangsanya, dia melihat dirinya apa adanya. Itu bisa menjadi wahyu atau penampakan yang menyakitkan bagi siapapun di antara kita. Bukankah demikian ya? Yaitu bahwa pada saat kita melihat diri kita sendiri seperti apa adanya kita yang sebenarnya. Jadi kita kadang-kadang pada saat kita melihat diri kita, wah seakan-akan ini tidak ada artinya apapun. Ya. Tetapi betapa bersyukurnya kita untuk janji bahwa hidup kita yang penuh dosa, namun di dalam Kristus Allah akan melihat, di dalam Kristus Allah akan melihat kita seperti Dia melihat Yesus. Harapan apa lagi yang bisa kita miliki selain itu? Dengan iman, kita dapat mengklaim bagi diri kita sendiri kebenaran Kristus. Seperti yang tertulis, Anda bisa baca dari Filipi 3 ayat 9. Namun demikian, depresi memiliki cara untuk menghisap kita, memasukkan kita ke dalam pusaran gelap kebencian, bahkan terhadap diri kita sendiri. Kita melihat sebagai orang yang gagal. Kita melihat diri kita sebagai orang yang tidak berguna. Ya. Dan terkadang kita mulai berpikir
bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Dan hal ini tampaknya terjadi pada Elia. Itu pemikiran tentang dirinya sendiri itu terlalu berat baginya. Dan dia berkata, cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Kabar baiknya adalah bahwa penyembuh agung itu tidak menyalahkan Elia. Ini satu hal yang nanti kita akan pelajari ya. Dunia modern sekalipun menyatakan pada saat orang berada dalam depresi, jangan sekali-sekali, jangan kita mencoba untuk menyalahkan, berkhotbah kepada orang tersebut, jangan menyalahkan Elia. Allah mengerti yang lebih baik daripada yang kita lakukan saat kita melawan depresi. Saat kita melawan depresi, saat kita menghadapi depresi, kita melihat diri kita, apa yang telah terjadi, dan keadaan kita sekarang. Tapi Allah melihat apa yang akan terjadi. Allah adalah Alfa dan Omega. Dia tahu kemungkinan yang terbesar yang dapat terjadi dalam diri kita. Ya, itulah sebabnya Ellen White dalam Step to Christ halaman 97 katakan, mungkin kita tidak mempunyai bukti yang khusus mengenai wajah Kristus. Ketika kita memandang kita dalam kasih dan kelembutan, kita mungkin tidak bisa lihat. Tetapi itulah adanya. Memang demikian adanya. Mungkin kita tidak merasakan pegangan tangannya. Tetapi tangannya ada di atas kita dalam kasih dan belas kasihan. Saat kita menghadapi depresi seperti Yeremia, kita seringkali berpikir, aduh Tuhan, kenapa saya cuma sendirian? Kenapa saya cuma sendirian? Tidak ada yang membantu saya. Tidak ada yang mengangkat saya. Tapi kita tidak melihat Yesus yang memandang kita dalam kasih dan kelembutan. Kita tidak merasakan pegangan tangannya yang ada di atas kita dalam kasih dan belas kasihan. Tuhan mengetahui dan mengerti bahwa perjalanan itu terlalu jauh. 1 Raja-Raja 19 ayat 7 berkata ya, pada saat malaikat Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi lagi berjalan 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb. Ya, ke Gunung Horeb 40 hari 40 malam. Kadang-kadang memang perjalanan itu terlalu jauh untuk kita. Tetapi kadang-kadang dia harus menunggu sampai kita berhenti berlari. Sampai kita berhenti berlari. Kemudian dia bisa mengintervensi. Pada saat kita berada dalam depresi, mungkin kita ingin bergerak, kita ingin melakukan segala sesuatu dengan kuat kuasa kita. Tapi kadang-kadang Allah harus membiarkan kita kelelahan. Baru kemudian dapat mengintervensi keadaan kita. Ini seperti pelajaran kita katakan apa? Kadang-kadang orang yang dalam keadaan tenggelam, sangat bingung, sangat kalut ya. Pada saat kita tenggelam, kita tidak tahu berenang, kita kalut untuk pegang kiri kanan. Sehingga kita dapat mencelakakan bahkan penjaga pantai ataupun orang yang akan menyelamatkan kita ya. Kita akan hantam mereka ya. Dan seringkali yang terjadi adalah penjaga pantai kemudian harus Harus mundur. Harus mundur dan menunggu untuk melakukan penyelamatan bukan saat kita masih mau kerak kiri kanan. Tidak. Dia tunggu sampai kita hampir pingsan, sampai korban benar-benar menjadi tidak sadar, baru kemudian saat kita lemes, baru kemudian lifeguard tersebut, penjaga tersebut dapat mengangkat kita keluar dari keadaan tenggelam yang kita sedang alami. Nah, itulah sebabnya. Apa pengharapan dan penghiburan yang dapat Anda temukan dari ayat-ayat berikut ini? Mazmur 34 ayat 19 katakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu dekat. Saat kita berpikir seperti Elia, Tuhan itu jauh. Sesungguhnya Tuhan kita itu dekat. Nanti kita akan lihat seberapa dekatnya Tuhan kita itu ya. Matius 5 ayat 1-3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ini bukan hanya berbicara tentang kemiskinan jasmani. Yesus sedang berbicara tentang kemiskinan rohani. Orang-orang yang merasa dirinya sangat berdosa. Orang-orang yang berduka karena dosa mereka. Orang-orang yang merasa
tanpa Allah yang memberikan makanan rohani, mereka akan mati. Jadi kepada orang-orang yang tidak lagi memiliki kekuatan ini, yang miskin di hadapan Allah inilah, Yesus katakan mereka akan memiliki kerajaan surga. Karena Tuhan yang akan memberikan apa? Kekayaan surga, kekayaan rohani surga kepada mereka. Pada saat kita apa? Lemah, pada saat kita hancur, disitulah kita dapat melihat penghiburan Tuhan bagi kita. Mazmur 73:26 katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Yesaya 53:4-6, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, kita seringkali memiliki pemikiran yang salah tentang apa yang Yesus lakukan. Kita seperti orang-orang Yahudi di zaman Yesus yang tidak tahu kenapa Yesus harus disalibkan. Ya, atau seperti bahkan murid-muridnya sendiri. Tetapi itu harus terjadi karena kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira, yang kita kira, yang kita imajinasikan itu seringkali salah. Dan kita akan lihat nanti. Kita sudah pelajari, pikiran itu harus kita kuasai. Karena apa? Karena pikiran kita dapat memberikan imajinasi yang salah. Dan itu juga dialami oleh Elia. Ya, yang kita akan lihat. Tapi dia sesungguhnya, ayat 5. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada Yesus, kejahatan kita sekalian. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan dekat dengan kita. Tetapi inilah ya seringkali kita tidak menyadari kedekatan Tuhan. Kita tidak menyadari keberadaannya. Karena kita seringkali hanya berfokus kepada keberadaan diri kita sendiri. Dan ini yang terjadi kepada umat-umat manusia saat ini ya. Begitu hebatnya depresi yang terjadi saat ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, seringkali kita melihat atlet-atlet, apalagi atlet-atlet olimpiade itu sebagai orang-orang super. Mereka itu bagaikan Superman. Tapi kita sudah melihat bagaimana ya atlet-atlet yang kita anggap super itu. Kenapa? Karena mereka harus berkompetisi satu dengan yang lain. Dan selalu berkompetisi. Mereka harus memiliki mental baja dan lain sebagainya. Ya, mereka harus menghadapi tantangan-tantangan yang keras. Dicemooh oleh lawan-lawan atau penonton yang support mereka dan lain sebagainya. Tetapi akhir-akhir ini kita mendapati bahwa atlet-atlet terkenal dunia itu juga apa ya? Mentalnya masih mental manusia juga rupanya. Tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Makanya tidak heran kita mendengar tentang seorang petenis nomor 1 dunia pernah ya, Naomi Osaka yang harus mengundurkan diri dari French Open. Kenapa katanya? Karena dia memiliki apa? Mental health. Tidak mampu dia katanya menghadapi wartawan untuk ditanya dan lain sebagainya. Apalagi kalau kalah. Sehingga banyak atlet-atlet lainnya, atlet-atlet senior yang apa menjadikan ini menjadi satu masalah kontroversial. Kok atlet kok punya mental yang memble, dengan kata lain, ada yang berpikir seperti demikian ya. Tapi ada juga supporter Naomi Osaka, katakan wah, bagaimanapun juga dia manusia. Dia juga adalah manusia yang sering kali menghadapi depresi. Tapi yang lainnya serang dia dan lain sebagainya. Dan bukan hanya Naomi Osaka, baru-baru ini saja di Olimpik yang baru berlalu, Simone Biles ya, atlet gimnastik Amerika Serikat yang harusnya mendapatkan banyak medali emas. Tetapi kemudian mengundurkan diri di dalam beberapa arena. Oleh sebab apa? Karena katanya mental health-nya, depresi dan lain sebagainya. Jadi banyak orang banyak orang yang menjadi kontroversi apa yang atlet-atlet ini katakan. Kenapa? Karena diharapkan bagi para atlet itu untuk memiliki mental baja. Bukan mental manusia biasa-biasa saja. Tetapi dari satu pihak inilah keadaan kita semua ya. Ya, siapapun kita, apakah Anda seorang nabi seperti Elia? Apakah Anda seorang atlet yang seharusnya menjadi patokan kekuatan manusia? Tapi inilah yang sedang terjadi dan lebih diekspos pada saat ini. Dan banyak mungkin orang berpikir,
wanita biasanya lebih apa ya? Lebih kuat mentalnya dari pria, dan itu betul. Ya, betul. Kalau Anda lihat secara statistik, saya pernah sampaikan statistik ini ya. Yang laki-laki itu yang berwarna biru ya, perempuan itu yang berwarna merah. Biasanya laki-laki itu yang lebih banyak bunuh dirinya daripada perempuan dalam sejarah umat manusia. Walaupun yang paling banyak bunuh diri di Amerika Serikat itu adalah penduduk asli ya, Native American ya. Native American, lalu kemudian apa? Orang putih, itu yang lebih banyak bunuh diri daripada orang Asia atau orang Hispanik ya, atau orang berkulit hitam, African American. Tetapi pada umumnya laki-laki, tetapi itu tidak menjadi patokan, hanya laki-laki yang sekarang bunuh diri banyak daripada wanita. Semakin meningkat, statistik menunjukkan apa ya? Bunuh diri di antara wanita itu semakin apa? Semakin meningkat. Tidak heran Naomi Osaka, Simone Biles itu menyatakan secara umum bagaimana mereka memiliki apa ya? Masalah mental illness mereka. Kenapa? Karena peningkatan itu semakin meningkat di kalangan wanita. Tadinya wanita itu dianggap memiliki mental yang lebih kuat daripada para pria. Betul, tapi semakin meningkat saat ini. Dan bukan hanya bukan hanya apa ya dikatakan tentang para wanita ya, yang apa? Yang semakin meningkat. Apalagi yang sering kali orang berpikir, wah itu kalau mungkin anak-anak muda itu nggak mungkin mereka itu apa bunuh diri karena mungkin mereka masih muda, masih enjoy life. Kalau orang yang sudah semakin tua mungkin karena stres, masalah keuangan, harus memenuhi kehidupan keluarga dan lain sebagainya. Tidak juga saudara. Anak-anak sekarang, anak-anak remaja kita dikatakan apa? Meningkat bunuh dirinya. Kenapa? Kenapa bunuh diri mereka itu semakin meningkat di antara kalangan remaja-remaja kita? Karena munculnya apa? Sosial media. Munculnya sosial media. Ada satu artikel ini ya, yang menyatakan tentang meningkatnya bunuh diri di antara anak-anak muda kita. Kenapa? Karena sosial media. Misalnya seorang remaja putri yang bernama Caitlin Harty, yang berusia 17 tahun dari Colorado High School ya. Dan dia membuat satu campaign, dia membuat satu apa ya? Usaha-usaha untuk apa? Membuat supaya para wanita, remaja-remaja putri itu apa ya? Tidak lagi menggunakan sosial media mereka. Kenapa? Ini yang dia katakan. Inilah yang Caitlin Harty katakan. Setelah berjam-jam saya menelusuri feed Instagram ya. I just feel worse about myself because I feel left out. Setelah berjam-jam menelusuri feed Instagram, saya merasa lebih buruk tentang diri saya sendiri karena saya merasa ditinggalkan atau merasa left out. Karena kenapa? Pada saat remaja-remaja putri itu menaruh foto-foto Instagram mereka, wah hebat-hebat, sempurna sekali mereka di Instagram. Senyum-senyum mereka, baju-baju yang bagus. Ya muka yang dibuat dengan filter, mukanya jadi semakin menarik dan lain sebagainya. Lalu mereka melihat keadaan diri mereka sendiri. Loh, saya ini beda dengan sahabat-sahabat saya. Saya ini sangat malang, mereka sangat berbahagia. Ya, dan ini mungkin bukan hanya para remaja ya. Pada saat kita orang-orang yang sudah dewasa sekalipun orang-orang tua sendiri. Kita lihat foto-foto keluarga-keluarga kita di Indonesia atau yang di Indonesia lihat yang di Amerika. Lalu mereka lihat, aduh, berbahagia sekali mereka yang di Amerika. Yang di Amerika lihat yang di Indonesia, aduh, berbahagia sekali yang di Indonesia. Dan lain sebagainya. Ya, mantan pacar dulu keluarganya lebih bahagia daripada keluarga saya. Anak-anak mereka lebih bagus dari anak-anak saya. Kita mulai banding-bandingkan di sosial media, kita bisa lihat. Kenapa? Karena keluarga setiap kita, saat kita tampilkan kehidupan keluarga kita yang lagi senyum-senyumnya. Kita nggak tampilkan waktu saya berkelahi dengan istri saya, bukan? Atau waktu saya lagi marah-marahan dengan anak-anak saya. Tidak. Waktu kita masih mesra-mesraan. Kita tampilkan di foto kita, di wall dan lain sebagainya. Jadi itu membuat orang lihat, aduh, enak sekali mereka. Naik rumah baru di tempat itu, punya mobil baru, punya makanan yang enak. Dan ini bikin apa? Bikin kacau. Bukan hanya bukan hanya para remaja ya, tapi sosial media. Dan ini artikel ini juga berdasarkan apa? Berdasarkan research ya, berdasarkan hasil studi dari
jurnal di Clinical Psychological Science, ya, hasil daripada jurnal Clinical Science katakan apa? Tentang anak-anak muda. Anak-anak muda yang pada saat ini menggunakan kurang lebih 5 jam setiap harinya, maka keinginan untuk atau kecenderungan untuk bunuh diri itu meningkat. Kecenderungannya itu meningkat pada saat ini. Dibandingkanlah antara apa yang terjadi hanya 8% di tahun 2009. Tapi yang meningkat menjadi 19% yang orang yang menggunakan waktu untuk lihat Instagram anak-anak muda kita itu 19% peningkatan itu pada 5 jam setiap harinya. Dan dari mereka ini 70% dari orang yang menggunakan 70% anak-anak muda yang menggunakan sosial media lebih dari 5 jam, mereka memiliki kerinduan untuk bunuh diri. 70%. Ya, 70%. Dan ini statistiknya, saudara-saudara. Anda bisa lihat ya, satu demi satu. Jadi di tahun 2015 dikatakan 36% anak-anak muda kita mengalami perasaan apa? Sedih, tidak berguna, tidak berpengharapan, ya. Dan bermikirkan untuk apa? Bunuh diri. Dan wanita remaja putri itu lebih tinggi persentasenya untuk apa? Untuk bunuh diri. Jadi mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Ini research yang ditanyakan, yang dihasilkan dari anak-anak muda kita sendiri tentang keadaan mereka saat ini. Tapi dibalik semua itu, perhatian kita tentunya bukan hanya statistik ini. Apa kira-kira yang dapat kita lakukan terhadap mereka? Apa yang dapat kita lakukan pada orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk bunuh diri? Dan ini kurang lebih anjuran-anjuran dari para pihak medis dan lain sebagainya, ya. Kita harus memiliki apa? Compassionate. Kita memiliki compassion, memiliki belas kasihan kepada mereka. Tunjukkan kasih dan perhatian, kepedulian kita kepada mereka. Dengarkan mereka. Dengarkan apa yang mereka katakan. Jangan langsung menghakimi. Jangan bilang, oh ya kamu ini karena kamu ini kurang dekat dengan Tuhan. Kamu ini tidak datang-datang ke gereja. Makanya begini keadaanmu. Jangan seperti begitu. Jangan judgmental, tapi tenang. Dan stay positif. Yang ketiga nih, do not be judgmental, instead be calm and stay positive. Lalu berikutnya yang keempat, reassure him or her that life can be better and help is available. Berikan jaminan bahwa kehidupan itu akan lebih baik. Dan pertolongan itu dapat diperoleh. Dan yang kelima, jangan kita mentertawakan orang pikir, aduh, saya pikir-pikir, aduh, nggak ada gunanya saya hidup. Masa kamu pikir seperti itu? Jangan bercanda dong. Jangan bikin seperti begitu. Take it seriously, ya. Seriously, ya. Percaya bahwa dia membutuhkan apa? Pertolongan dan cari pertolongan. Apa yang tidak harus kita lakukan? Jangan bilang seperti begini. Waduh, jangan kamu bunuh diri. Kalau kamu bunuh diri, kasihan keluarga kamu. Ya. Orang tuamu nanti bagaimana? Anak-anakmu nanti bagaimana? Bagaimana mereka? Jadi jangan bicara seperti begitu, ya. Jangan bicara seperti begitu katanya, atau jangan bicara apa? You have so much to do in life. Masa depanmu masih cerah kamu. Ya udah jangan pikir-pikir yang gini dan lain sebagainya. Jadi jangan keluarkan statement seperti itu. Jangan kelihatan shock, ya. Wih, masa kamu mau bunuh diri sih? Jangan seperti begitu. Tapi tetap tenang, ya. Do not ask for an explanation. Jangan tanya-tanya banyak-banyak. Percaya saja. Masa sih kamu pikirannya seperti begitu, ya? Coba tolong jelaskan dong pikiran kamu. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Jangan. Tapi biarkan dia bicara. Biarkan dia bicara, ya. Jangan one should not blame. Lalu berikutnya, jangan kita merasa bersalah, ya. Jangan kita merasa bersalah kalau ada orang anggota keluarga kita juga yang memiliki pemikiran tersebut. Jadi ini ajaran-ajaran orang-orang yang mungkin yang tidak percaya, ya, ajaran kaum medis, ya. Tapi bagaimana dengan kita orang-orang yang percaya Tuhan? Firman Tuhan ini tidak jauh-jauh dengan apa yang tertulis ini. Firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Milikilah compassion. Milikilah perhatian, kepedulian kepada mereka. Dan ini yang Tuhan tunjukkan kepada Elia. Tuhan tidak langsung begitu Elia depresi, Tuhan tidak datang. Elia, kok kamu begitu? Enggak, kamu ingat saya baru turunkan api dari langit waktu kamu minta. Kok sekarang kamu jadi begini? Tuhan tidak begitu. Tidak memarahi Elia waktu Elia dalam keadaan apa?
Pada saat Elia berkata, Tuhan cabutlah nyawaku. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lalu apa ayat kelima katakan setelah Elia berkata seperti itu? Apakah Tuhan langsung memarahi dia karena memiliki pikiran untuk bunuh diri? Oh tidak. Ya. Ayat 5-8 katakannya. Sesudah Elia berkata itu apa? Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Sentuh dia pelan-pelan. Sentuh dia pelan-pelan. Untuk apa? Untuk dinasihati? Oh tidak. Bangunlah. Makanlah. Bangunlah. Makanlah. Coba kita lihat. Seringkali kita pikir kebutuhan orang-orang yang depresi ini, oh mari saya doakan kamu ya. Mari kita bawa kamu kepada Tuhan. Ya mungkin itu yang akan terjadi. Tetapi bagaimana kita membawa mereka kepada Tuhan? Bukan hanya langsung dengan ayat-ayat Alkitab, saudara. Bukan langsung dengan apa? Bukan langsung dengan doa. Tapi mungkin pertama-tama yang mereka butuhkan adalah perhatian untuk tubuh jasmani mereka. Ya, tubuh jasmani mereka seperti ini. Bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian ia berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan itu datang untuk kedua kalinya. Nah sekarang setelah dia sudah dikasih makan, sudah dikasih minum, saatnya untuk malaikat berkhotbah kepadanya atau mendoakan dia. Oh tidak. Ya. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Saya tidak menyatakan firman Tuhan itu tidak perlu. Saya tidak katakan doa itu tidak perlu. Tetapi firman Tuhan itu dapat terjadi melalui kita. Kedekatan Tuhan itu dapat terjadi melalui kita yang memenuhi kebutuhan pertama-tama dari orang yang depresi tersebut. Dan kebutuhan pertama daripada Elia itu bukan ayat-ayat. Tetapi apa? Makanan dan minuman. Ya. Betul, benar. Benar, manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi tanpa roti atau tanpa makanan, manusia tidak bisa terus hidup. Jadi pertama-tama yang dipenuhi. Jadi jangan kita hanya berkatakan kepada orang yang depresi, only God, only God. Hanya Allah. Yang mereka perlukan, betul. Tetapi Allah dapat bekerja melalui makanan dan minuman, melalui kebutuhan mereka. Kebutuhan apa? Ya. Pada waktu lalu ada orang yang ada bertanya tentang apa yang dapat kita lakukan pada saat depresi. Saya senang sekali dengan komentar daripada Ibu Eli Cherry ya. Jadi orang yang depresi kadang-kadang kita perlu apa? Berikan kesempatan kepadanya mungkin untuk tidur, lalu kemudian bawa keluar ke sinar matahari karena mungkin mood ya, orang yang punya mood yang moody itu apa? Kalau lihat sinar matahari itu akan lebih apa? Lebih gembira hatinya dan situasinya ya. Jadi bawa mereka kepada situasi yang menggembirakan hati mereka. Terima kasih Ibu Eli Cherry yang sudah memberikan komen ya sehubungan dengan bagaimana mengatasi depresi. Ya termasuk juga orang depresi itu mungkin dia tidak lagi dapat makan, minum, bawakan makanan kepada mereka. Mereka tidak mau keluar dari kamar mereka, berikan makanan di kamar mereka. Ya, jadi manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi tanpa roti atau makanan, manusia tidak bisa terus hidup dengan kata lain ya. Jadi Tuhan dapat bekerja melalui makanan dan minuman yang Dia berikan, yang menyegarkan kita. Ya, dan itu kita lihat ya. Kita bisa lihat Mazmur 104 ayat 14 dan 15 ya. Saya tidak usah baca ayat 14 dan 15 ya. Firman katakan apa? Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati apa? Menyegarkan hati manusia. Jadi inilah yang diberikan oleh malaikat tersebut kepada Elia. Pertama-tama apa? Makanan dan apa? Makanan dan minuman. Jadi bantuan Allah juga dia dapat salurkan melalui apa? Makanan dan minuman. Atau seperti dalam kasus Elia, seorang atau malaikat utusan Tuhan yang datang kepadanya. Atau dengan kata lain, Tuhan dapat menggunakan saudara dan saya untuk menjadi saluran pertolongan yang datangnya dari apa? Yang datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya.
Itulah sebabnya Tuhan saja di Taman Eden yang belum ada dosanya, Tuhan katakan apa? Kepada Adam, Tuhan katakan apa? Tidak baik, atau Tuhan berkata ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan inilah yang Tuhan berikan kepada Elia. Dia memberikan seorang penolong yang datang kepadanya. Dan penolong itu apa yang dia lakukan? Dia membawa makanan dan minuman. Dia memenuhi kebutuhan ya, yang dapat menyegarkan hati Elia. Seperti Mazmur 104 katakan. Dan mungkin itulah juga yang dapat kita lakukan. Kita dapat melakukan hal-hal yang menyegarkan hati manusia, kebutuhan-kebutuhannya. Ya, mungkin kita dapat berada bersama-sama dengan orang tersebut. Dan jika ia berkenan, mungkin kita dapat melakukan lagu-lagu pujian. Ya, kalau saya pribadi pada saat saya merasa sedih, apa yang saya lakukan, saudara? Saya menyanyi. Karena pada saat saya menyanyi, itulah apa saya bisa melihat. Apalagi lagu-lagu yang mengajak saya untuk melihat Yesus. Maka itu dapat apa? Membantu saya untuk bukan memfokuskan kepada kesedihan saya, kesusahan saya, beban saya, tapi saya bisa melihat Yesus yang telah mengangkat beban kita semua. Dan mungkin pada saat orang dalam keadaan depresi, mungkin kita tidak harus bilang ini dan itu, tapi kita menyanyi saja. Humming di samping orang tersebut. Minta kepada Tuhan, Tuhan apa yang dapat saya lakukan untuk menghibur orang yang dalam keadaan depresi ini. Ya, mari kita lihat kembali kepada Elia. Pada saat dia berada dalam keadaan depresi, coba kita lihat apa yang terjadi kepada Elia kalau kita hubungkan dengan pelajaran kita tadi malam. Maka dia memiliki imajinasi. Ya. Dia katakan apa? Tuhan, tidak ada orang lain. Itu yang dia katakan. Pada saat dia bisa kemudian berbicara dengan Tuhan, dia katakan apa? Aku telah bekerja segiat-giatnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 14. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini masalahnya kan. Orang depresi, dia melihat keadaan dirinya. Dan dia melihat keadaan dirinya itu dalam pandangan yang gelap. Saya hanya sendirian, saya malang, saya menderita. Ya, hanya sayalah yang menderita. Hanya sayalah yang dalam keadaan seperti ini. Ya, kita memiliki satu imajinasi tentang diri kita yang apa? Yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi itulah yang terjadi. Lalu Tuhan katakan apa? Bukan engkau sendirian, Elia ya. Bukan hanya engkau sendirian. Setelah Tuhan memenuhi kebutuhannya, Tuhan juga harus membenarkan jalan pikiran ataupun fakta yang ada dalam imajinasi Elia. Tuhan katakan apa? Ada 7.000 orang Israel. Semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia, tidak mencium Baal, tidak menyembah Baal. Jadi Elia, engkau salah kalau engkau hanya berpikir hanya engkaulah satu-satunya yang masih hidup bersama-sama dengan aku. Tidak. Ketahuilah, ada 7.000 orang di Israel yang tetap setia. Jangan tawar hati. Ya. Hilangkanlah imajinasi yang salah tersebut. Jadi inilah imajinasi yang salah tentang diri kita sendiri. Kita pikir tidak ada orang lain yang semalang seperti saya. Tidak ada orang lain yang menderita seperti saya. Tapi Tuhan katakan tidak. Tetap ada orang yang dapat apa? Tetap percaya, tetap kuat. Ya, imajinasi apa lagi? Sebelum inilah dia memiliki satu imajinasi. Bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang Allah. Tentang apa yang Allah lakukan. Seringkali dalam keadaan depresi kita bilang, saya malang, saya menderita, Tuhan tidak ada. Tuhan tidak membantu saya tidak mendengar Tuhan. Ya, Tuhan tidak ada, Tuhan itu jauh dari saya. Ya udahlah, saya habiskan saja hidup saya. Nah, inilah imajinasi Elia. Apa yang kita bisa lihat ya? Dikatakan tidak ada Allah ya. 1 Raja-Raja 19 ya. Dia diperintahkan firman Tuhan, keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Ayat 11 sampai 13 ya. Maka Tuhan lewat lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Ada angin. Ya, dan pada saat angin yang besar itu,
yang membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin yang keras itu, datanglah gempa bumi, hancur-hancuran. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah apa? Datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Nah, kenapa ayat ini penting sekali? Ini Elia melihat hal ini di Gunung Horeb. Apa yang terjadi di Gunung Horeb? Di Gunung Horeb inilah tempat di mana Musa melihat semak belukar yang menyala-nyala. Dan di kaki Gunung Horeb inilah Musa mengetuk batu, keluar air dari batu bersama-sama dengan umat-umat Israel. Dan bukan itu saja. Di Gunung Horeb ini jugalah 10 loh batu itu diberikan. Dan bukan itu saja. Sebelum 2 loh batu, bukan 10 loh batu, 2 loh batu. Di Gunung Horeb inilah, sebelum 2 loh batu diberikan, mereka mendengar kehadiran Tuhan dengan guntur. Dan apa? Angin yang keras. Jadi dalam pandangan Elia, dia ingin setelah dia melihat hal yang besar, yang angin yang kuat, gempa bumi, api. Api itu dia sudah lihat beberapa puluh hari sebelumnya. Saat Tuhan menurunkan api dari langit membakar apa? Korban di atas mezbahnya. Dia lihat semua ada api. Dia sekarang menghadapkan kehadiran Tuhan melalui event yang besar, melalui angin yang hebat, melalui gempa bumi, melalui api. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Tuhan tidak ada di situ. Tuhan tidak ada. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu lewat, apa katakan? Datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Bahasa Inggrisnya katakan datanglah angin yang silent wind. Angin yang diam saja. Ya. Dan disitulah Tuhan berbicara. Pada saat kita berada dalam keadaan depresi seperti Elia, kita ingin Tuhan melakukan mujizat demi mujizat yang hebat kepada kita. Begitu banyak hal yang kita ingin melihat the spectacular event, spektakuler Tuhan, yang spektakuler yang akan berbicara kepada kita. Tetapi kadang-kadang yang Tuhan ingin berikan bukan hal-hal yang megah, tetapi hal-hal yang apa? Menyejukkan. Bukan hal-hal yang akan mengagetkan, tetapi hal-hal yang menenangkan. Dan angin yang sepoi-sepoi inilah yang menenangkan. Ya, di mana suara Tuhan terdengar di situ. Segera sesudah Elia mendengarkan, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu goa itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Maka Tuhan apa? Tuhan berbicara. Seringkali kita ingin melihat Tuhan datang di tempat apa? Di tempat-tempat yang hebat. Tetapi Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui caranya. Cara yang terbaik kepada kita. Yang terbaik. Seperti kepada Elia. Tetapi cara itu bukan hal-hal yang spektakuler. Tetapi cara itu justru adalah cara yang paling tepat untuk keadaan kita pada saat itu. Kepada orang-orang Israel pada saat mereka keluar dari Mesir. Mungkin cara terbaik Tuhan untuk berbicara kepada mereka melalui guntur dan angin keras. Tetapi pada saat kita depresi, mungkin bisikan yang lembut dapat menjadi bagian kita. Ya, dapat menjadi bagian kita. Tuhan tahu. Jangan kita ingin Tuhan berteriak supaya kita pikir disitulah ada Tuhan. Tuhan tidak hadir melalui suaranya yang keras, melalui gempa bumi, api, dan angin yang keras. Tuhan tahu di mana kita berada. Kenapa? Karena Dia ada bersama-sama dengan kita di dalam kegelapan kehidupan kita. Saat Anda berkata dalam keadaan depresi, Tuhan di mana Engkau? Kita berteriak. Kita ingin Tuhan berteriak kepada kita dari tempat yang jauh. Tuhan tidak berteriak dari tempat yang jauh. Tuhan ada di samping kita. Bagaimana saya bisa tahu? Ini satu hal yang cukup menarik ya. Kita tahu di Alkitab selalu berbicara Tuhan itu adalah terang. Tidak ada kegelapan di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan itu asosiasi keberadaan Tuhan itu adalah terang. Asosiasi Tuhan itu adalah terang. Dan gelap itu asosiasinya dengan kegelapan itu asosiasinya itu dengan apa ya? Setan atau kegelapan dunia.
Tetapi coba kita lihat ada ayat-ayat yang cukup aneh dalam Alkitab. Yang berkata seperti Keluaran 20 ayat 1. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh. Tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. The people remained at a distance while Moses approached the thick darkness where God was. Jadi awan kegelapan yang tebal, bukan embun yang kelam ya, tetapi kegelapan yang tebal itulah Allah adalah hadirat Allah. Jadi kok bisa pendeta? Hadirat Allah bukannya terang. Oh enggak. Hadirat Allah itu ada dalam kegelapan. Berikutnya, 1 Raja-Raja 8 ayat 12. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan juga untuk diam dalam kekelaman. Kenapa? Kenapa Tuhan ada di dalam the thick of darkness? Di situ dia ada. Kenapa dia berdiam dalam kekelaman? Karena saudara dan saya seringkali berada di dalam kekelaman. Kita seringkali berada di dalam kegelapan. Dan di dalam kegelapan kita itulah Allah ada bersama-sama dengan kita. Janganlah. Itulah sebabnya Mika 7 ayat 8 katakan, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap. Sekalipun aku duduk dalam gelap, dalam depresi, dalam kehidupan yang stres. Tuhan akan menjadi terangku. Kenapa? Tuhan akan ada bersama aku dalam gelap dan menuntun aku untuk keluar dari dalam apa? Dari dalam kegelapan. Itulah yang Allah lakukan. Jadi jangan kita berteriak dan berharap dia akan berbicara dari tempat yang jauh dengan caranya berteriak. Tidak. Dia berada bersama-sama dengan kita. Dia sedang berbisik kepada kita untuk membawa kita keluar dari kegelapan yang kita alami. Allah itu dekat dan peduli. Ya. Allah dekat dan peduli. Lukas 1, 78-79, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Tuhan tidak ingin saudara dan saya terus-menerus berada dalam depresi. Tuhan tidak membiarkan Elia dalam depresi. Oleh sebab itulah Yesus sendiri telah datang ke dalam dunia yang gelap ini supaya dunia yang gelap ini dapat menjadi terang. Tapi untuk menjadi terang, Yesus sendiri harus berada dalam kuburan yang gelap. Harus berada dalam kuburan yang gelap. Ya. Betul sebab itulah Yohanes katakan apa? Yesus berkata dalam Yohanes 16:33, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dalam dunia kamu akan mengalami kegelapan. Dalam dunia kamu akan mengalami depresi. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah berada dalam gelap. Aku juga keluar dari dalam kegelapan tersebut. Allah itu dekat dan peduli melalui firman-Nya. Maka Roma 15 ayat 4 katakan, melalui firman-Nya kita akan apa? Dalam kegelapan ini kita akan disinari. Ya, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan apa? Damai sejahtera. Ini dia sudah firmankan. Ya. Melalui firman-Nya kita akan apa? Keluar dari kegelapan. Atau melalui iman kita kepadanya. Kita percaya kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dan depresi yang kita alami dalam dunia. Yaitu apa? Iman kita. Dan ketiga, melalui kasih orang beriman kepada kita. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Kiranya terang Allah. Kiranya terang Allah itu akan menuntun kita semua keluar dari kegelapan. Jika kita berada dalam kegelapan seperti depresi, yang mungkin dapat saja terjadi kepada siapa saja, kepada saudara dan juga kepada saya. Tetapi biarlah melalui firman-Nya, melalui iman kita kepadanya, melalui kasih orang beriman kepada kita, kita semua akan keluar dari depresi-depresi yang kita alami, untuk memiliki kekuatan yang dapat kita peroleh untuk bersama-sama dengan Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.